pendek, masih kurus, itu kebawa sampai SMP itu mungkin kayak dipanggilnya corong atau torong. Nah, itu kan daripada aku nggak nongkrong sama sekali, daripada aku sendirian, kadang diajak sedikit, ya anggap aja itu bercandaan sih, Mas. Masalah kampus, masalah keluarga, ekonomi segala macam, itu sempat awalnya ngedrop, Mas. Oke teman-teman, jadi ini sesi terbaru dari obrolan Bagas. Di sini aku ingin menghadirkan podcast, di mana podcast kalau bisa ya kita menghadirkan bintang tamu, di mana nanti akan ada obrolan-obrolan yang bisa kita obrolin seputar relationship. Gitu ya guys. Langsung aja kita mulai obrolan kali ini. Anchor, meaningful talks about connection. Sebelumnya perkenalkan, aku host di sini di obrolan Bagas, namaku Bagas. Lalu ada bintang tamu yang kita undang saat ini bernama Ilham Maulana atau biasanya Mang Kelham. Oke, Mang Kelham. Orang Enak. panggilnya Mang biasanya. Oh, Mang gitu. Iya. Lebih suka dipanggil Mang Kelham atau Ilham biasa atau gimana? Biasanya Ham, panggilan akhirannya. Oh, Kayak, Ham. ya, Mm-mm. Ham atau Mas Ham atau Mang biasanya yang deket. Oh gitu. Oke. Supaya lebih dekat sama teman-teman, kira-kira enaknya dipanggil siapa ini? Ham kah? Mang? Mungkin yang lebih akhir Mang kali ya. Oke, Mang atau Mas-mas, tapi kalau di Sunda Mang itu om-om, kita kan gitu. seputar om-om mungkin ya nanti ngobrolnya. Oke. Berarti kita lebih panggil seringnya Mang gitu aja. Iya, ya. Mang. Oke, Mang. Mang Kelham. Ini Instagramnya bisa dilihat teman-teman. Instagramnya apa, Mang? Mang Kelham 05 M gede H gede 05. Oke, Mang Kelham 05. Jadi kita akan berbicara seputar relationship, tapi sebelum itu mungkin kita bisa bahas dulu bahwa relationship ini ada kaitannya dengan orang lain ya. Jadi nggak cuma kita sendiri, tapi kita bersama orang lain. Orang lain ini berada di luar diri kita. Nah, cuman yang menarik adalah sebelum kita mengenal orang lain, ini biasanya kita harus mengenal diri kita terlebih dahulu. Bukan begitu? Ya, betul. Mang Kelham, oke. Nah, maka dari itu sesi awal ini kita awali dengan yang namanya mengenal diri sendiri dulu. Sebelumnya mungkin bisa Mang Kelham untuk memperkenalkan diri sebagai siapa, lalu mungkin bisa menceritakan tentang dirinya itu bagaimana. Silahkan Mas Ilham. Mungkin dari nama sama kesibukan dulu kali ya. Oke, boleh. Mang Kelham itu nama dari game sebenarnya. Kalau teman-teman dulu ingat itu ada COC, teman-teman ngasih nama Mang Kelham. Katanya kalau di bahasa Jawa mangkel itu kan bikin mangkel, bikin emosi, bikin gemes gitu orangnya gitu. Bikin mangkel itu dari bahasa Jawa ya berarti. Iya. Itu bikin gemes, bikin emosi kan gitu. Iya, gemes gregetan gitu. Oke. Apa yang menarik lagi dari Mas Ilham mengenal diri sendiri? Karena gini, untuk mengenal diri sendiri utamanya kita itu dipandang sebagai orang yang nggak selalu ngenakin nih. Gimana Mas Ilham bisa menerima itu semua? Apakah itu segampang itu misalkan kita bisa menerima diri sendiri, diejekin, dibully, juga it's okay atau gimana dari cerita Mas Ilham kira-kira? Mungkin kalau dari zaman SD dulu kali ya. Itu kan biasanya kan bermula dari ketika kita anak-anak, kita masih kecil. Itu mungkin kan masih pendek, masih kurus, itu kebawa sampai SMP itu mungkin kayak dipanggilnya corong atau torong. Nah, itu kan juga bahasa Jawa itu. Apa itu artinya apa itu? Mungkin lebih ke suaranya cemeng, nah terus kayak cerewet gitu kan. Kayak suka ngobrol sak karepe dhewe gitu lah. Sak omong-omongnya diomongke gitu. Berarti lebih ke arah ini kan bisa termasuk suatu pembulian ya kalau di zaman sekarang ya. Iya. Gimana kamu bisa menghadapi itu Mas, kira-kira Mas? Karena itu aku yakin nggak gampang sih. Banyak teman-teman di sini yang mungkin ketika dibully justru marah. Aku dulu juga sempat seperti itu. Nah, kira-kira Mas Ilham itu seperti apa gitu menghadapi itu? Kalau cara menghadapinya sendiri mungkin itu di usia saya sekitar 18-19 ya Mas, itu ketika Ini berarti udah dewasa ya, cukup dewasa? Iya, cukup dewasa. Itu kan ada transisinya itu kan. Oke. Nah, itu sekitar awal-awal kuliah. Awal-awal kuliah sama SMA udah mulai kebentuk itu. Karena kalau di SMA kan sering ada yang namanya kayak apa
Yasin tahlil tiap Jumat itu pernah waktu itu suruh maju dakwah, terus kalau sama di lingkungan SMK kan kadang ada proyektor, nah itu suruh Oke. maju, suruh ngobrol. Nah ternyata kebawa ke kuliah, belajar komunikasi, interaksi sama istilahnya kita sebagai moderator sama, teman-teman. Teman-teman, nah itu Hmm. kan tanya jawabnya itu melatih komunikasi, melatih Oke. kepercayaan diri gitu. Oke, berarti itu, ketika Mas Ilham dapat pembulian, itu apakah sempat, merasa tertekan gitu, Mas? Awalnya ya awalnya Awalnya ya, iya, karena, terus hmm, mungkin secara karakter juga, tipe-tipe orang yang nggak terlalu suka mikir saya tuh, kayak, lebih ke poin-poinnya, oke. nyambungin poin-poin A dan B, semisal kayak, perkuliahan saya tipe-tipe orang yang nggak suka, apa ya, instan gitu, Mas. Jadi semisal kayak Hmm, biasanya orang itu pakai mungkin bahasanya sekarang ChatGPT, pakai AI oke. atau browsing, saya lebih suka baca buku. Nah itu nanti referensinya dijadikan satu sama pemikiran saya. Nah itu ketika tanya jawab biasanya dimodifikasi sendiri kata-katanya gitu. Oke. Berarti ketika awalnya Mas Ilham dibully ini nggak langsung serta-merta menerima ya? Iya Ada gejolak sempat marah nggak, Mas? Sempat marah nggak? Kenapa kok aku itu sempat dikatakan tadi ngomongnya cemeng kan? iya, Cemeng itu kan suaranya nggak bold gitu mmm, teman-teman kalau, mungkin gampangannya. Nggak bold, nggak tebel, suaranya cempreng. iya Nah, cempreng. sempet ada penolakan dari diri sendiri kan, akhirnya Mas Ilham sempat marah kan ketika waktu itu. Nah, gimana itu cara ngatasinya awalnya? Mungkin simpelnya gini ya, Mas, ya, kalau kalau saya sendiri kalau di tongkrongan itu tipe-tipe yang suka ketemu banyak orang atau mungkin ya Oke, ekstrovert itu, oke. cuman tipe-tipe yang lebih mendengar, dengerin orang, ngamatin. Jadi kayak, apa ya, daripada aku nggak nongkrong sama sekali, daripada aku sendirian, Hmm, kadang diajak sedikit, ya anggap aja itu bercandaan sih, Mas. oh Jadi tetap gitu. asik, dapat dapat sumber informasi juga, bisa nambah, apa, istilahnya chemistry juga sama temen gitu. Oke, berarti, malah kamu nganggepnya itu adalah sebagai lelucon ya, Mas, ya? Iya, bener. Maksudnya nggak dianggap serius, mungkin pernah marah nggak, Mas, soal itu? Kalau marah mungkin iya, cuman Mmm, lebih ke dalam hati ya, Mas, ya. Karena kalau kalau mungkin kalau kita biasanya mhm, cowok-cowok gitu kan, nongkrong itu kalau marah kan baperan gitu ya. oke, Nah oke. itu lebih pernah ngerasain yang kayak tipe-tipe yang orang baperan malah, loh kok malah teman-temanku malah pada kayak Menghilang. menghilang, ternyata malah Oke. asik gitu loh, walaupun Mmm, kadang, wah nyelekit diomongin cempreng apa, kurus apa segala macem, pendek ya dulu kan, mhm. pendek, kurus gitu kan. Lebih ke arah justru malah merubah pemikiran ya, Mas, dari yang Iya bener, sebelumnya merasa tertekan, marah, tapi kok akhirnya malah nggak dapet temen, itu akhirnya malah dibalik jadi, "Oh mungkin ini suatu candaan," gitu ya? iya bener, Nah, merubah pemikiran sendiri, merubah mindset sendiri, kita akhirnya bisa menerima itu, gitu ya? bener. Setelah itu, habis itu baru Mas Ilham, mulai melakukan yang tadi sebelumnya diucapkan, itu, mulai dengan membuka diri, Iya betul. lalu, mungkin bisa diceritakan apalagi Mas, kira-kira yang bisa dilakukan Mas Ilham setelah menghadapi dan menerima, "Oh aku ini gini, aku anggap sebagai candaan," gitu. Mungkin kalau candaan sendiri ya, Mas, ya, Mhm, gimana sekarang gimana? lebih mungkin aku bisa menertawakan diri sendiri ya, Mas, ya, Oke, itu ketika aku pertama kali dapet job job mhm perfilman itu, Mas. mhm. Nah, ternyata di situ yang awalnya aku minder, wah nanti bakal ketemu artis, ketemu talent-talent yang cakep, yang ganteng, yang model dan segala macam. Oke, Ternyata setelah aku menjalani beberapa bulan, yang dibutuhin itu ternyata karakter, Mas. Jadi karakter, oke. istilahnya nggak mandang fisik. Karakter tuh lebih ke, apa ya, siapa yang cocok di film tersebut atau iklan tersebut biasanya yang kepakai. Nah itu Mmm. juga ada istilahnya, apa ya, ada grade-nya, Mas. BTW ini buat teman-teman ya, perlu diketahui bahwa Mas Ilham ini background-nya adalah, pemain film, ya kan? Iya Figuran ya, Mas, ya, iya betul ya? figuran. Oke, kita udah ini sebetulnya Mas Ilham ini teman saya dari kecil, jadi kita sering ngobrol bareng, aku tahu kalau Mas Ilham bergelut di bidang, figuran film,
Jadi mungkin pengalamannya akan banyak bercerita ke situ nanti. Iya, benar. Oke, silahkan dilanjut Mas Ilham. Dari pengalaman tersebut, kira-kira apa yang didapatkan? Ternyata setelah kita pahami bahwa nggak ada yang, buruk, tapi Betul. adanya unik, betul kan? Iya, Berarti betul. karakter kan yang dicarikan? Nah, itu justru mungkin Hmm. ya, Mas, ya, kayak ketemu benang merahnya. Oke. Karena biasanya kan kok orang sekarang kan, apa sih mental health, kok kok kayaknya orang insecure, mungkin masalah pekerjaan, mungkin masalah kesibukan dan segala macam, atau ya mungkin sekarang, kalau anak muda kan pada pengen glow up masalah fisik dan segala macam. Ternyata dengan aku ikut perfilman tersebut, semuanya ketemu satu-satu. Hmm. Secara karakter, terus mungkin ya komunikasi, terus penerimaan diri juga. Makanya tadi aku ngomong ada grade-nya. Nah, itu grade-nya nanti menentukan bayarannya. Itu bakal berapa, terus sebagai apa. Nah, itu nanti kayak ada apa ya istilahnya, kualitasnya. Kalau figuran kan yang paling bawah. Nah, itu nanti ada talent, ada yang korlap, koordinator lapangannya, terus talent koordinator itu kayak kru, jadi asisten artis, itu kan kayak jadi suatu kebanggaan gitu loh, Mas. Yang biasanya, wah aku omongannya cemeng, terus kadang juga marahi jengkel mungkin kalau ngomong. Nah ini bisa diekspresikan Oke. gitu. Oke, berarti dengan kamu ikut figuran awalnya itu, secara tidak langsung itu hitungannya bisa merubah sedikit karakter sekaligus itu bermanfaat bagi kamu gitu kan berarti? Sebenarnya nggak sedikit, banyak Oh banyak malah? banyak, Oke oke cuman oke. step by step-nya itu yang Hmm, agak apa ya, agak terseok-seok ibaratnya kalau naik tangga itu. mhm. Kalau pengen ke lantai puncak itu harus di lantai satu dulu, lantai 2. Nah, untuk naik ke lantai 2 itu, saya aja butuh waktu berbulan-bulan gitu, Mas. Nggak Oke, cepet gitu, nggak gimana itu instan. Mas? Gimana? Lebih ke konteksnya kayak gimana? Konteksnya lebih kayak gini, Mhm, semisal kalau gini aja, kalau perfilman di Jakarta itu kan kayak sumber industrinya kan. oke. Nah, kalau tantangannya saya sendiri itu lebih ke kayak cari relasinya, terus, Mhm, ngajuin apa, yang namanya tuh photo grid. Nah, itu tuh buat menentukan karakternya itu tadi. Nah, terus untuk pengen dapat bayarannya, terus mhm, pengen dapat peran yang seperti apa. Nah, itu aku oke. butuh waktu yang lama gitu loh, dan jarak yang cukup jauh, dan lingkungan yang istilahnya tuh bukan lingkungan industri perfilman, itu sih. Oke. Bukan lingkungan industri perfilman. Kenapa kok bisa dikatakan seperti itu, Mas? Karena untuk kalau saya awalnya kan di area Jogja ya, Oke, di Jogja ya, heeh, bukan di Jakarta ya? bukan. Nah Oke itu oke makanya saya oke. bilang, untuk di lingkungan saya tuh masih agak susah. Ada pengecualian, terkecuali kalau semisal, Jogja kan emang apa ya, daerah kota istimewa, Hmm, kotanya seni lah bisa dibilang lah, oke. salah satu kotanya seni. Nah tapi nilai seni itu ternyata butuh dari mungkin kenalan, atau Mhm, ikut teater, atau, mhm. semisal kalau yang terkenal itu ada universitas tuh ISI atau Amikom, nah itu penunjang banget. Nah kalau saya tuh bener-bener dari nol, bener-bener ngeraba jalur Oke. gitu. Berarti Mas Ilham mulai dari nol itu awalnya di Jogja? Di Jogja atau di sini, Mas? Awalnya itu dari Wira-Wiri Ambarwanya, kalau Oke. kalau Mas Bagas ini kan saya tuh juga waktu itu bikin foto grid itu. Nah Mhm, di sini, di rumahnya Mas Bagas itu pengen coba, "Bro aku tak tak njajal ikut film ki kok piye, bayarannya kayak oke. gimana?" Nah itu makanya awalnya juga mungkin dari jenengan sendiri. Nah itu salah Mhm. satu apa ya, bentuk relasi mungkin ya, selain temenan dari kecil segala macam, nah itu sih. Berarti awalnya, dari Ambarawa sini, sekitaran sini, terus merambah ke Jogja ya, Mas? Lebih Iya. seringnya ke Jogja atau lebih sering di sini malah awalnya? Awalnya di Jogja, nah terus Oke. setelah mungkin kayaknya 1 tahun lebih kayaknya, itu baru bisa ke daerah Semarang. Semarang juga ada sebenarnya. Oke, berarti kenapa kok milih Jogja dulu, Mas? Kenapa nggak Semarang dulu? Karena saat itu kenalannya rata-rata orang Jogja, Mas. Oh, malah lebih banyak Jogja? Heeh, belum belum kenal teman-teman yang perfilman area Semarang gitu. Oke, berarti justru malah lebih padatnya di Jogja ya? Iya, Nah, berkaitan dengan hal ini kan, tadi di awal kita udah membicarakan tentang diri sendiri. mmm, Kira-kira Mas Ilham adalah orang yang seperti itu. Nah, habis itu setelah di Jogja,
maupun di sini awalnya, itu kan Mas Ilham sering ketemu sama orang-orang lain nih. Iya. Nah, menurut Mas Ilham gimana hubungannya dengan orang lain itu? Apakah enjoy-enjoy aja atau sempat mengalami suatu problematika? Contoh, misalkan kayak, aku akui ya kalau, aku dulunya cukup introvert bahkan Hmm. cenderung, sempat mengurung diri. Itu untuk awalnya membuka diri itu sulit banget, Mas. Kita, merasa bahwa minder. Sometimes ada mindernya, sometimes ada, "Ngapain sih kita harus komunikasi dengan orang?" dan lain-lain. Kalau dari sudut pandang, Mas Ilham gimana waktu itu? Mungkin ini cerita sedikit ya, Oke kalau waktu oke itu kan oke. ada titik balik di mana waktu itu Covid. Mhm. Itu kan sempat, jeda kuliah dan ya ada beberapa masalah internal lah, Oke. masalah kampus, masalah keluarga, ekonomi segala macam, itu sempat awalnya ngedrop Mas, ngedrop, nggak pengen keluar, nggak pengen ketemu banyak orang, terus juga untuk memilih antara pengen kerja atau kuliah itu masih labil waktu itu. Oke. Itu kan berarti kaitannya sama, perkuliahan ya, Mas, ya? Untuk yang Hmm, di pemain film ini, di figuran ini kira-kira gimana? Kan, pengalamannya pasti beda tuh. iya bener, Kalau di perkuliahan kita mau nggak mau kan harus harus istilahnya kalau misal kerja kelompok harus kerja sama, nah interaksi, nah gitu. nah bener. Tapi untuk di pemain film ini kan kamu punya kesempatan atau kamu punya pilihan Hmm, buat nggak ikut kan? iya bener. Nah, ternyata Mas Ilham bisa sejauh ini, bisa selama ini. Nah, pengalamannya gimana Mas menghadapi orang-orang lain, Mas? Ketika pertama kali ikut film ya Mas ya, itu kan sempat ditawarin ada yang 5 hari Mas, setelah aku syuting di daerah Jogja itu di dekat Pantai Cemoro Sewu, di Gumuk Mmm, Pasir itu. oke. Nah itu kayak ada semangat gitu Mas, pengen kenal orang, terus Mhm kayak caranya dapet dialog tuh kayak gimana, atau mungkin biasanya tanya iklannya tuh iklan apa, atau mhm film apa, atau mhm artisnya siapa. Jadi kayak waktu itu tuh motivasinya tuh kayak apa ya, kayak lihat sosok role model tuh gimana sih caranya jadi mereka, lebih ke kayak gitu. Nah terus kalau untuk komunikasi sendiri awalnya ya emang itu tadi Mas, kayak aku tipe-tipe orang yang ngamati orang dulu. Jadi oke. cocok-cocokan gitu Mas, nggak yang langsung apa ya, bisa ngobrol masalah ini itu segala macem, atau mungkin kuliah di mana, atau semisal kalau kenal sama cewek ya nggak bisa langsung ngobrol asik gitu, susah, awalnya Mhm. susah. Oke, berarti, lebih ke arah motivasinya dari luar dulu. Iya dari luar dulu, Mhm. Ketika melihat, artis gitu, iya itu langsung, rasanya pengen jadi kayak orang tersebut, betul. itu ya? Oke. Ketika ketemu sama orang, Mas. Nah, Mas Ilham menyebutkan bahwa tadi awalnya sulit. Nah, sulitnya itu di mana, Mas, kira-kira? Sulitnya tuh apa ya, mungkin karena belum kenal ya Mas ya, belum semisal kalau apa, di iklan sama di film atau biasanya tuh endorsement itu punya kriterianya kan beda-beda Mas. Nah Oke. itu biasanya ketemu orang figuran sama orang talent tuh kalau untuk diri sendiri tuh awalnya tuh ada gap Mas. Kayak, wah Gimana gimana itu? wah kok teman-temanku kok keren-keren, rapi-rapi, ganteng, aku cuman modal tinggi, terus ya istilahnya apa ya, mungkin untuk look ya, waktu itu masih grade B, belum yang sampai Oke. grade A, karena itu kan juga butuh personal branding. Mmm, Dan dalam waktu 1 bulan itu kan nggak sering Mas ada perfilman ya, jadi kayak harus nyari kesibukan lain gitu. menghadapi hal tersebut gimana, Mas Ilham? Apakah, Mas Ilham melakukan trik-trik tertentu gitu? Karena, kita merasa minder itu kan sebenarnya suatu hal yang mungkin bisa dikatakan natural kan ya. Iya, Nah itu gimana ngehadapin itu, Mas? ngadepinnya waktu itu pas di momen dapet itu Mas, dapet peluang namanya dialog improv. Jadi Oke improvisasi dialog oke, di depan kamera, mhm awalnya takut, grogi, nggak pede, dilihatin banyak orang kan. mhm, Cuman setelah nyoba, terus suruh ganti kosakata, suruh improvisasi itu tadi, nah di situ mulai timbul kepercayaan diri, sama mmm, memberanikan diri kenalan sama talent cewek, talent cowok, ngobrol, "Gimana sih Mas, kok bisa apa, jadi talent tuh caranya gimana?" mmm, Misal ikut casting atau, ada yang lulusan SMA atau yang dari
kuliah isi atau kuliah Amikom yang perfilman itu tadi. Nah dari situ ada motivasinya Mas untuk lebih, "Oh kok kayaknya aku bisa ya?" Atau, mungkin aku juga lihat yang apa ya, mohon maaf ya Mas ya, kalau kalau di stand up kan biasanya ada yang difabel itu Mas. Nah itu Apa di mana? ada yang difabel. Di stand up? Heeh, nah Oke, itu kan stand up ada stand up. ada yang apa, menceritakan tentang kekurangan, Hmm, terus kayak intinya berdamai dengan diri sendiri. Nah aku juga melihat itu jadi suatu nilai gitu loh Mas. Nah oke. itu yang ngebuat aku, perlahan-lahan ngebentuk gitu loh. Mmm, berarti secara tidak langsung dari mengamati orang tersebut kamu tertarik? Iya Tertarik untuk, gimana caranya bisa seperti orang tersebut, iya benar. gitu. Nah, hal-hal seperti itu apakah menurutmu menjadi suatu hal yang mendorong banget? Menurutku nggak cuman jadi pendorong Mas, untuk saat ini malah jadi pondasi buat aku. Oh gitu? Iya, karena Mmm, aku jadi lebih pede nih semisal ada tawaran film yang butuh dialog atau oke. kadang ditawarin. Nah, aku biasanya kan minta tolong sama sampean, Mas. Kadang, "Aku minta tolong bikinin video, aku minta Mhm, tolong bikinin foto grid." Nah, itu kan awalnya aku juga malu gitu loh, waktu itu juga gondrong, masih kayak kurang rawat diri gitu loh, Mas. Ya cuman kalau kalau aku sadari ternyata kadang orang-orang yang gondrong iya, atau kumisan, tatoan segala macam itu kan emang kalau dilihat orang kan kayak mungkin apa ya, kayak nggak rapi gitu ya, Mas, ya. oke. Tapi pada kenyataannya di dunia perfilman kadang orang-orang yang kayak gitu tuh dibutuhin. Mmm, Semisal orang yang ompong atau orang yang gegap atau kadang ya itu difabel atau biasanya tuh orang-orang cebol, orang-orang yang gendut itu bisa jadi hantu atau jadi peran-peran tertentu, peran lucu atau pemarah. Nah itu kan banyak tuh Mas, misal kayak Ucok Babat, terus kayak mungkin, Rigen itu kan juga badannya kan gede ya Mas ya, heeh. Priwoan itu kan juga punya karakternya, misal, eee, contoh-contoh artis kayak gitu. Sejauh ini, permasalahan di awal yang awalnya Mas Idam mungkin ngerasa minder, itu sudah cukup teratasi kah sekarang? Kalau cukup teratasi Mmm, sebenarnya sudah cukup Mas, cuman mungkin oke. kalau, apa ya, untuk diri sendiri pengen, apa ya, pengen ngobrol jauh lebih dalam ke diri sendiri. Aku Mmm, pengen ke psikiater sih Mas, atau psikolog. Nah ini kan ya sempet awalnya itu tadi Mas, titik balik waktu Covid ada oke. segala macam masalah itu kan aku belum bisa berdamai sepenuhnya, cuman Mmm, paling enggak secara komunikasi sama secara sosial itu sangat berpengaruh. oke. Yang diharapin apa Mas, maksudnya ke depannya? Kenapa kok memilih untuk kalau bisa pengennya ke psikiater atau ke psikolog? Tujuannya untuk apa? Karena di aku sendiri ya Mas ya, Heeh, sejauh ini aku menjalani kesibukanku di perfilman untuk mencapai relasi-relasi atau mencapai, apa ya, potensi-potensi tertentu tuh aku mhm, sering ketemu berbagai macam orang. Entah oke. mungkin itu, apa, masalah-masalah sepele, terus ada Mmm, yang sampai nobar itu sampai, apa, bawa-bawa lawyer segala macam. Terus tetap kalau di dunia perfilman menurutku tetap ada sisi toksiknya ya, Mas, ya. Nah itu kan oke. kadang aku juga sempat kena mental di situ, Mas, ya. Makanya, menurutku selain komunikasi, aku juga harus mengenal diri sendiri sama orang lain gitu loh, Mas. Mmm, Tapi sebelum aku mengenal ke orang lain kan makanya aku butuh mungkin ya psikiater atau psikolog karena untuk ke depannya mungkin ketika aku pengen kerja sama sama orang nih, mmm. jadi lebih punya pondasi gitu, lebih berani gitu, Oke, gitu berarti sih. tujuannya lebih ke arah pengen lebih mengenal jauh tentang diri sendiri ya? Iya, Oke, lebih mungkin kalau di pekerjaan punya integritas gitu loh, Mas. mmm, Punya prinsip, nah terus punya pondasi mmm, dengan apa yang udah aku bangun. Nah itu kan, apa ya, kadang nggak bisa sepenuhnya menerima omongan orang atau mmm, ketika ada masalah-masalah tertentu kan tetap kadang ada masa, apa ya, masa rehatnya gitu loh, Mas. Nah itu kan butuh waktu lama gitu loh untuk istilahnya, apa ya, kalau aku sendiri kan ya titik tertinggiku semisal kayak pernah jadi talent itu, Mas. Nah itu kan mmm, butuh waktu lama. Nah apalagi oke, untuk hal-hal yang tak inginkan semisal aku pengen punya studio kafe atau pengen
jadi brand ambassador, nah itu kan butuh step-step sama komunikasi ke banyak orang, sama relasi-relasi. Nah itu kan kita butuh power dengan cara komunikasi itu, gitu sih. Keinginan yang disampaikan Mas Ilham kira-kira kiat-kiatnya adalah menemui psikolog dan psikiater. Iya bener. Nah ini mungkin, nanti kita bisa bahas di sesi selanjutnya, mungkin bisa di episode berikutnya, karena aku yakin ini bakal panjang banget kalau kita mau mendalami tentang relationship, hubungan kita, hubungan antar manusia dan lain-lain, hubungan diri kita dengan hubungan terhadap orang lain, itu juga bakal panjang banget aku rasa kayak gitu, Mas. Iya Jadi, betul. mungkin kita bisa dilanjutkan di sesi berikutnya. Untuk saat ini terima kasih Mas Ilham sudah mau mengisi di podcast obrolan Bagas. Oke, supaya bermanfaat bagi kita semua gitu ya. Iya betul. Oke, karena aku yakin bahwa setiap pengalaman orang itu, berharga. Kita nggak bisa menjudge satu sama lain itu memiliki cerita yang sama, karena cerita kita pasti beda. Gitu ya teman-teman ya. Oke, semoga bisa membantu. Terima kasih. See you on the next videos. Thanks Mas Ilham.